Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Kita ulang dalam suasana Idul Fitri bahwa salah satu sunnah terkait dengan Syawal berpuasa 6 hari, boleh berturut-turut, boleh diselang-seling. Yang pasti di bulan Syawal ada berpuasa 6 hari. Menurut Nabi, nilai pahalanya sama dengan berpuasa setahun. Pahala berpuasa setahun 30 hari atau 1 bulan di bulan Ramadan, ditambah 6 hari pada bulan Syawal. Maka diusahakan pelan-pelan. Kalau tidak kuat, ambil buka. Boleh. Yang penting selama dalam bulan Syawal ada 6 hari, boleh bersambung, ya boleh pisah. Kedua, terkait dengan hari raya, kita ulang pernyataan Anas bin Malik bahwa orang mukmin itu dalam hidup 5 kali yang betul-betul hari raya. Idul Fitri itu sendiri belum jaminan menjadi hari raya, boleh jadi hari kecil. Idul Adha belum jaminan hari raya, boleh jadi Idul Sughra. Adha Kubra menjadi Sughra, kecil, hari kecil. Mana yang benar-benar hari raya? Dipegang oleh Anas bin Malik. Pertama, yang benar-benar hari raya adalah hari yang kita lalui 24 jam tidak ada dosa. Itulah hari raya. Bangun tidur sampai tidur kembali tidak ada dosa. Coba kita bayangkan, ada hari yang tanpa dosa. Dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa hati, semua ada peluang dosa. Maka itu ya Anas, hari yang kita lalui tanpa dosa, itulah hari raya. 24 jam hanya dosa yang berraya. Walaupun bukan bulan Syawal, bukan Idul Adha, tapi karena tidak ada dosa, itu hari raya, kata Anas bin Malik. Kedua hari raya yang dibenarkan hari raya, yang betul-betul hari raya, hari kematian selama iman tidak berhasil syaitan mengganggu kita. Mati dalam iman, dan berpisah roh dengan badan aman. Dalam iman kekal husnul khatimah dalam iman. Maka itulah hari raya, hari yang paling agung. Karenanya terus kita kondisikan bagaimana terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan ibadah, rutin ibadah. Kita rutin. Kenapa? Puncak hidup husnul khatimah. Karena ibadah belum tentu ada jaminan kita mendapat husnul khatimah. Maupun belum ada ibadah, belum silale, ya. Maka bekerjaan pulau besar hari raya adalah hari berpisah badan dengan roh, keluar roh dari badan selama iman, dan tidak berhasil syaitan mengganggu. Dan yang kedua, yang kedua raya Allah bangkit di mahsyar, di mana hanya melewati titian yang dalam bahasa
Nabi satu rambut dibelah 7. Manusia cuma 14 lah. Ada satu rambut yang hanya pasti saja. Maka dalam dibelah 7. Yang benar-benar pun satu rambut dibelah 7. Kecil sekali peluang selamat. Rata-rata tidak selamat. Maka begitu satu rambut dibelah 7 tanpa syafaat Nabi, tak mungkin selamat. Untuk satu rambut dibelah 7, Ubay kami ni orang pergi titian di bawah api menggelegar luar biasa. Tidak saja. Makanya orang yang selamat pada titian siratal mustaqimnya yang kedua yang besar selamat. Malah dia tidak melewati titian, tahu-tahu dah lewat ke sebelah nyebrang kan akibat dengan syafaat Nabi. Dia tidak merasakan titian. Itu hari raya. Orang yang itu pun orang memasukkan kaki dalam surga, tak mampu bagi itu surga. Gimana itu? Lagi-lagi hantar takkan Ka'bah, obat tu masih larang, takkan Ka'bah situ klik. Ya Allah lagi tu Ka'bah. Menanti hari tak pernah jumpa dengan Nabi. Hari pertama sampai di Madinah itu pasti menangis. Maka itu umur raya hari kaki masuk dalam syurga. Itulah hari raya yang paling agung. Faman zuhziha 'anil wa udkhila al-jannah faqad faz. Orang yang selamat dari neraka dan kakinya sudah berada dalam surga, itulah orang yang kemenangan, orang yang sukses, orang yang beruntung. Yaitu orang terakhir, orang yang paling raksasa, orang jumpa dengan Allah, berhubung dengan Allah, ketemu dengan Allah. Tidak setiap hari, seminggu sekali, hari Jumat jumpa dengan Allah. Makanya kelebihan Nabi Muhammad Jumat hari, Jumat malam itu punya fadilah tersendiri untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Kenapa? Hari berarti jumpa dengan Allah. Jumpa dengan Allah jumpa bertatap wajah, melihat wajah Allah. Hamba semua nikmat surga, tidak ada apa-apanya. Tadinya kita merasakan surga itu paling mewah, paling indah, ternyata tidak. Di atas segala-galanya yang paling nikmat, jumpa dengan Allah. Itu jumpa di dalam surga. Kalau jumpa di dunia, inilah dengan ibadat. Makanya beribadat pada malam Jumat, pada hari Jumat, itu bagian daripada penantian untuk jumpa dengan Allah, untuk merasakan hari raya akbar. Hari raya akbar itu haji akbar. Jatuh hari Jumat. Nah, begitu. Kalau hari raya akbar, itulah hari jumpa dengan Allah. Ya. Makanya yang anak dosa, waktu puji anak dosa, itu raya. Mati dalam iman, raya. Melintasi titian siratal mustaqim, lolos lewat dan itu raya. Pasti gaki ditambah dalam surga. Raya. Berhubung Allah. Raya. Orang Idul Fitri biasa-biasa saja, belum tentu hari raya. Orang Idul Adha belum tentu hari raya. Tetapi secara syariat boleh saja hanya merasakan itu hari raya. Tapi hakikat hari raya bebas dari dosa, selamat iman, lolos pada titian, masuk surga, jumpa dengan Allah. Ya, mudah-mudahan mereka Allah ya bisa dengan boleh diragak, boleh hancur, boleh diragak. Makin doa, makin jauh makin baik, dah mahu untuk makin Allah.
dengan segala kekurangan, keterbatasannya, dan yakin bahawa hanya kekuatan dan hanya ditolong oleh Allah, ditolong oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kait dan kalau kamu ni kata lucu, boleh la haula wa la quwwata illa billah. La haula dan perbanyak la haula, insyaallah jadi kuat kembali. Perkuat zikir la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.